Kita ke informasi lain, pemerintah Arab Saudi kembali membuka pintu penyelenggaraan ibadah umroh 2021 dengan syarat dan ketentuan ketat. Pemerintah Arab Saudi juga masih melakukan pembatasan untuk sejumlah negara termasuk Indonesia. Lalu apa saja syarat penyelenggaraan ibadah umroh saat ini dan bagaimana kesiapan travel umroh di Indonesia? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Bayu Pradana. Bismillah ya Allah. Yang menjaga jarak. Kabar gembira bagi umat muslim dari berbagai belahan dunia. Arab Saudi kembali membuka izinnya atau membuka umroh di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi bagi jamaah internasional. Indonesia masih harus bersahabat dikarenakan Indonesia atau negara kita tercinta ini masih disuspend oleh Arab Saudi untuk ibadah umroh. Kira-kira apa ya alasannya? Langsung aja yuk kita cari tahu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz, sejauh ini seperti apa sih kabar penyelenggara umroh dan haji? Apakah memang sudah banyak yang menanyakan karena rindu nih mungkin Pak Ustadz? Iya, memang kalau masyarakat yang bertanya tetap banyak. Cuman tingkat banyak dan dibanding dengan sebelumnya memang lebih sedikit sekarang. Tapi artinya terutama juga jamaah-jamaah yang sudah tergabung dengan kita terus banyak bertanya kapan dibuka, rindu. Karena tak sedikit juga masyarakat kita yang memang menjadwalkan setiap tahunnya itu umroh Gitu. Jadi memang sudah banyak yang rindu. Lalu bagaimana sih Pak sebenarnya untuk penyelenggara umroh sendiri berkomunikasi mungkin dengan pemerintah atau yang berwenang gitu? Apakah sudah ada lampu hijau atau lampu kuning atau mungkin lampu-lampu yang lainnya yang menandakan bahwa Indonesia akan segera diperbolehkan untuk umroh nih Pak? Betul. Bulan-bulan kemarin kita sempat mendapatkan kabar ya akan dibuka, itu sudah luar biasa, sinyal yang menggembirakan buat kami. Dan kami travel juga terus berkomunikasi dengan asosiasi dan Kementerian Agama. Tapi memang kita juga tidak ingin menjadi sumber berita yang hoax, karena kadang-kadang di luaran banyak yang memberitakan dibuka padahal belum, sehingga pemerintah sih menyampaikan abaikan dulu sampai keluar pernyataan resmi. Memang dalam waktu dekatnya sudah dibuka umroh untuk internasional ya, tapi belum termasuk Indonesia. Ada sekitar beberapa negara yang justru penyumbang umroh terbesar yang itu belum mendapatkan porsi untuk bisa berumroh. Ini memang juga menyedihkan buat kita gitu ya. Akan tetapi satu hal yang bisa kita sikapi adalah ya kita terima saja dulu, karena mungkin juga Saudi tentu punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak, dengan boleh jadi di antara indikasinya atau indikatornya adalah penanganan COVID tentunya. Gitu. Ini artinya kan umroh sudah dibuka walaupun belum termasuk untuk Indonesia. Tapi apakah sudah ada persiapan dari Indonesia dan termasuk dari penyelenggara sendiri sudah ada persiapan? Mungkin nanti apa saja yang harus disiapkan, seperti mungkin apakah ada karantina atau harus apa persyaratan yang ketat untuk para jamaah akhirnya bisa umroh? Seperti apa? Dari informasi yang sebelumnya memang kita juga sudah siapkan, artinya Indonesia itu termasuk negara yang sudah sangat siap kalau itu dibuka. Di antaranya ada prokes pasti kita berikan ya. Dari standar alat-alat yang diberikan saja, slide koper, ada pakaian, itu sudah ada hand sanitizer dan semua alat-alat prokes. Di samping itu juga kemarin sempat beredar ada aturan karantina di negara sebelum masuk ke Saudi, ya kan? Ya, kita sudah komunikasi, sudah kita siapkan. Artinya termasuk kalau harus ada karantina di negara kita sendiri, ya. Artinya semua hal sudah kita siapkan, tinggal menunggu kapan dibukanya saja. Gitu. Jadi memang masih harus bersabar. Betul. Ada nggak sih harapan mungkin untuk pemerintah dari pihak travel atau penyelenggara nih Pak? Kalau dari kami sebagai penyelenggara tentu berharap kepada pemerintah bisa lebih agresif mungkinlah untuk melakukan negosiasi dengan Saudi Arabia sehingga Indonesia segera mendapatkan hak kembali untuk bisa melaksanakan umroh ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalaulah memang ternyata misalkan penanganan COVID menjadi satu indikasi boleh dan tidaknya, kita sebagai masyarakat juga ya harus sadar ikut apa anjuran pemerintah, misalkan prokesnya dan lain sebagainya, sehingga harapannya
kalau angka COVID-nya bisa semakin landai, bahkan semakin tuntas, purna, nah kita bisa kembali merasakan nikmatnya ibadah di Tanah Suci. Ini artinya secara tidak langsung masyarakat juga punya peran nih ya, Betul, agar nantinya betul. umroh bisa diperbuatkan untuk Indonesia. Betul. Harapan kita semua pastinya agar nantinya COVID bisa segera turun. Betul. Siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita Iya. doakan sehat selalu agar Amin, nantinya amin, Indonesia amin. bisa segera ke Saudi. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Amin. Sejumlah negara termasuk Indonesia ini masih belum bisa melakukan direct flight atau terbang langsung ke Arab Saudi. Selain negara kita Indonesia, ada sejumlah negara lain yang juga tidak bisa melakukan direct flight. Di antaranya adalah India, Pakistan, Argentina, Turki, Mesir, dan negara lainnya. Di mana negara-negara ini untuk mencapai ke Arab Saudi harus terlebih dahulu ke negara ketiga untuk melakukan transit. Nah, untuk menjaga warganya, Arab Saudi ini menerapkan sejumlah syarat yang cukup ketat untuk calon jamaah umroh. Di mana untuk melakukan umroh, calon jamaah ini diwajibkan untuk melaksanakan vaksin terlebih dahulu. Dan yang kedua, para calon jamaah ini diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat saat melakukan ibadah umroh ataupun berada di Arab Saudi. Sedangkan yang ketiga, izin untuk umroh ini hanya diberikan kepada jamaah dari usia 18 sampai 60 tahun. Di mana bagi jamaah yang melakukan ibadah umroh tanpa izin, ini bisa dikenakan denda sebesar Rp10.000 atau setara dengan 38,8 juta rupiah. Sedangkan bagi jamaah yang memasuki Masjidil Haram tanpa izin ini bisa dikenakan denda sebesar Rp1.000 atau sebesar 3,8 juta rupiah. Vaksin menjadi syarat utama untuk melakukan umroh di Arab Saudi. Namun sayangnya Arab Saudi hanya mengakui 3 vaksin saja. Di antaranya Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Kita apresiasi terhadap kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sudah membuka jauh-jauh hari ya. Karena kalau dibandingkan tahun lalu, pemerintah Arab Saudi membuka di bulan November. Nah, sekarang di bulan Agustus. Lalu bagaimana dengan jemaah haji Indonesia? Tentu pertama yang harus kita perhatikan adalah Indonesia masih dalam negara yang termasuk ditangguhkan pemberangkatannya dengan edaran Kementerian Dalam Negeri dan juga General Authority Civil Aviation Arab Saudi yang masih memasukkan Indonesia ke dalam negara yang masih disuspend. Bagaimana kalau ke negara ketiga? Ini juga mengandung risiko yang sangat luar biasa, berbahaya ketika Indonesia sampai saat ini masih diblok untuk pengajuan visa umrohnya. Sehingga ketika tiba di negara ketiga pun tanpa ada visa umroh, saya kira akan sulit untuk masuk ke negara Arab Saudi. Arab Saudi sudah memastikan bahwa syarat-syarat untuk pelaksanaan umroh di tahun sekarang ini adalah prokes, protokol kesehatan yang ketat, karantina, social distancing, akomodasi harus juga social distancing, yang awalnya 4 orang per kamar sekarang harus 2 orang, kemudian juga transportasi juga social distancing, tidak bisa full, hanya bisa 50% diisi. Saya kira juga vaksin yang menjadi faktor utama menjadi hal yang sangat penting. Dan ini menjadi PR bersama bahwa vaksin di Arab Saudi hanya diakui hanya 4. AstraZeneca, kemudian Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Sedangkan Sinovac, Sinopharm itu belum dirilis terkait dengan standarisasi atau diakuinya oleh Arab Saudi. Pemerintah kedepannya tentu saja semoga memperketat protokol kesehatan bagi para calon umroh. Sedih ya pastinya, walaupun umroh di Arab Saudinya sudah dibuka, tapi Indonesia kan juga belum boleh ya ke sana. Dan harapannya juga untuk pemerintah Indonesia semoga bisa cepat menangani pandemi ini di Indonesia, dan sehingga Arab Saudi juga bisa membukakan pintu umroh untuk jemaah-jemaah di Indonesia.
Saat ini, Indonesia masih belum mendapatkan izin untuk melakukan umroh di Arab Saudi. Tidak sedikit masyarakat dari negara mayoritas muslim ini yang sudah rindu untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Namun bukan tidak mungkin bagi Indonesia agar bisa kembali melakukan umroh bahkan ibadah haji. Asalkan upaya pemerintah untuk melakukan negosiasi bisa diiringi juga dengan upaya masyarakat untuk terus menekan angka COVID-19. Salah satunya dengan vaksinasi. Jaga selalu kesehatan Anda. Bersama juru kamera Bayu Lela Muda dan Eko Miadi, saya Bayu Pradana. Kita jumpa lagi lain kali.